ada salah satu syair yang menurut saya cukup menarik sekali ya. Waktu semasa dulu saya ngaji di Pondok Ploso, mungkin teman-teman yang satu alma mater juga masih ingat, syairannya berbunyi seperti ini. Fama zalatil qatlata mujudi ma'aha bida jelata hatta ma uda jelata ashkalu. Masya Allah. Jadi kalau pada intinya dulu di Ploso itu yang saya kaji itu mencontohkan tentang hatta, di mana hatta itu bisa menjadi huruf jar, bisa juga menjadi huruf atop, serta menjadi huruf ibtida. Nah, untuk contoh yang ibtida, ini yang masuk pada jumlah ismiyah. Kan ibtida itu ada dua, ada yang bisa masuk pada jumlah ismiyah, ada juga yang bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Nah, pada mahalus syahid itu, yaitu famazalatil qotla tamujudi ma'aha, tamujudi ma'uha ya lebih enaknya, famazalatil qotla tamujudi ma'uha bida jelata hatta ma'uda jelata askal. Mahalus syahidnya ada di hatta ma'uda jelata askalu. Jadi menjelaskan bahwa hatta ini bisa masuk pada jumlah ismiyah, karena ma'uda jelah ini merupakan mubtada, kemudian askalu merupakan khobar. Hatanya sebagai adat ibtida. Jadi teman-teman, ini yang kemudian saya pahami belakangan adalah bukan persoalan itu ternyata, Masya Allah. Yang saya baca setelah saya kuliah itu ada makna lain pada makna yang dalam dari syairan tersebut. Makna yang dalam itu maksudnya bagaimana? Ternyata ini menceritakan bagaimana sedihnya umat Islam. Fama zalatil qotla tamuju dima'uha. Jadi tidaklah berhenti terus menerus, artinya darah-darah orang Islam yang meninggal atau yang dibunuh itu mengalir di sungai Dajlah hatta ma'uda jelata askalu, sehingga sungai Dajlah ini sampai airnya itu yang tadinya bening menjadi keruh. Karena apa? Karena tercampur dengan darah para kaum muslimin yang ternyata itu adalah hasil daripada pembantaian yang dilakukan oleh tentara Mongol. Masya Allah, ini saya paham tuh belakangan ternyata, Masya Allah. Jadi tentara Mongol yang pada waktu itu menyerang terhadap dinasti Abbasiyah di generasi terakhir, sampai pada akhirnya Abbasiyah tumbang, dan semua orang-orang yang ada di dalamnya, yang ada di dalam kerajaan dibantai, dihabisi, dibuang jasadnya, dibuang ke, ya itu tadi Sungai Dajlah. Sungai Dajlah kalau kita cari informasi lebih lanjut itu sungai yang dari pegunungan Turki kalau nggak salah itu. Dari Turki mengalir ke negara Turki, kemudian ke negara Syria, lalu ke Irak. Itu adalah Sungai Dajlah yang alirannya ke berbagai negara, salah satunya Irak. Di mana Irak ini merupakan pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah pada waktu itu. Jadi 600 tahun dinasti Abbasiyah ini berkuasa dan hancur oleh tentara Mongol dengan cara yang tidak manusiawi, dibakar, dibunuh, dipenggal segala macam, sampai darahnya ini mengotori atau merubah warna daripada kejernihan daripada Sungai Dajlah itu, Sungai Egrit atau apa. Insya Allah. Jadi maknanya dalam sekali ternyata itu. Syairan itu tidak hanya menjelaskan tentang adat hatta yang ini merupakan adat ibtida secara nahwu, tetapi makna yang mendalam dari seorang ulama yang ahli syair juga, yang menyesalkan terhadap apa yang telah dilakukan oleh tentara Mongol kepada umat Islam yang pada waktu itu mendominasi di wilayah Irak, atau yang pusatnya ada di wilayah Irak. Bahkan dalam beberapa literasi sejarah itu, Baitul Hikmah yang menjadi perpustakaan terbesar dinasti Abbasiyah itu dihancurkan, dibuang, dibakar segala macam itu, Masya Allah. Sehingga pusat ilmu yang pada waktu itu berkembang pesat di Baghdad ini sangat disayangkan, lenyap begitu saja.